Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, kita meminta ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Akan kelas. Teman-teman, sebelum kita proses belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Ibu akan mengambil mengabsensi kehadiran kalian. Semua hadir untuk pertemuan kita hari ini. Hadir. Untuk menyemangati pagi hari ini, Ibu akan meminta Kakak Nadia untuk kita nyanyi satu lagu dulu. Lagu apa Kakak Nadia? Oke, Halo Bandung. Halo Bandung. 3, 4. Ya, terima kasih Kakak Nadia. Silakan duduk. Ya, untuk mengetahui apakah kalian masih ngantuk, kita akan tepuk dua. Ya, bisa memperhatikan di depan. Ibu akan memutarkan satu video dan silakan menyaksikan video ini. Ini adalah video tersebut menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa? Dari ya, silakan Kak Sarah. Alasan terjadinya banjir. Ya, alasan terjadinya banjir. Pertanyaan Ibu selanjutnya, siapa yang bisa menghubungkan 7 alasan ini dengan ciri-ciri teks eksplanasi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa yang bisa? Ya, silakan Kakak Delima. Berdasarkan fakta. Terima kasih Kakak Delima, benar. Salah satu ciri teks eksplanasi adalah harus ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita akan belajar apa hari ini? Ya, silakan. Tina. Hari ini kita akan belajar tentang fakta yang ada dalam teks eksplanasi. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan umum dan fakta yang ada dalam teks eksplanasi. Oke, kita masih tetap berada di AD 3.3. Tentang siapa yang bisa baca? Iya. Oke, silakan Kakak Ira. Mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Silakan indikatornya. Ya, 3.3 sekarang tentang. Mengidentifikasi gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Ya, lanjut. Ini tujuan pembelajarannya. Bisa baca? Silakan Kakak Salim. Melalui kegiatan pembelajaran dengan Terima kasih Kakak Salim. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sama. Kita masih ada dalam model pembelajaran problem based learning. Saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Baca Nadia kelompok 1, Sukni, Kadir, Marsha dan Fajri. Ya, Ibu akan membagi bahan ajar yang baru dengan yang KPD. Semua sudah dapat? Ya. Mari perhatikan materi yang ada dalam bahan ajar. Menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Kita akan jawab, kita akan saling menguatkan di materi ini sehingga ketika mengerjakan yang ada dalam LKPD itu anak-anak sudah bisa memahaminya dengan benar. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu gagasan umum? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi gagasan umum bisa disebut juga dengan gagasan pokok. Gagasan umum bisa dimaknai sebagai topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Ya. Terima kasih, Onya. Kemarin masih ingat teks tentang longsor? Masih ingat? Paragraf pertama itu bicara tentang apa? Kemudian Ya, pengertian atau definisi tanah longsor.
sampai di sini? Oke, bisa? Ya, jadi sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita berpindah? Ada pertanyaan? Kata saya. Oke, kalau tidak ada, berarti kita bisa mengerjakan langsung di LKPD. Dalam kelompok nanti itu ada teks eksplanasi tentang proses terjadinya banjir. Kemudian kalian ada mengerjakan dua hal, mengidentifikasi fakta dan mengidentifikasi pikiran gagasan pokok, gagasan utama, gagasan umum. Silakan mengidentifikasi dalam kelompok bekerja sama, waktunya adalah 20 menit. Bisa? Ya, silakan bekerja. Waktu selesai, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dalam hal ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu, saudari ketua untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Langsung saja dengan hasil kelompok kami, gagasan umum yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut pada paragraf pertama yaitu pengertian banjir. Sekian presentasi dari saudari ketua. Untuk itu kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau penguatan terkait dengan gagasan umum dan fakta yang dibacakan oleh saudari ketua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, apa saja penyebabnya terjadi banjir? Pertanyaan Anda, faktor apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Di sini ketahui bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi sehingga terjadinya banjir, yaitu faktor sosial dan faktor alam. Ya, itulah hasil presentasi dan hasil tanya jawab dari kelompok kami. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diskusi atau presentasi dari kelompok kami saya akan selesai. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah memberikan kami dari kelompok 3 kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada saudara ketua untuk membacakan hasil dari diskusi kami. Ya, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam hal ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Umum yang terdapat pada paragraf pertama, pengertian banjir. Banjir adalah suatu fenomena alam yang sangat merugikan sehingga disebut juga bencana alam. Kemudian yang terdapat pada paragraf kedua yaitu tentang banjir lahar dingin yang terjadi karena adanya material-material hasil dari gunung berapi yang sangat tersisa banyak di atas kawah gunung. Oke, terima kasih kepada saudara ketua yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk itu, saya persilakan kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk memberikan saran, tanggapan, atau penguatan terhadap apa yang telah kami presentasikan tadi. Untuk waktu dan depan, saya persilakan kepada Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberi kepada saya kebetulan dari kelompok 1. Di sini yang saya tanyakan yaitu terkait dengan fakta yang tadi dijelaskan oleh saudara ketua mengenai dengan pendangkalan permukaan sungai. Di sini saya tanyakan bahwa bagaimana pendangkalan itu terjadi. Jadi saya pertanyaan saya. Untuk itu, tidak ada lagi pertanyaan, saya
tentang banjir yang sudah kita baca tadi. Umumnya yang pertama, paragraf pertama yaitu banjir atau fenomena alam. Itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, kepada teman-teman itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ada yang menginginkan bertanya, penguatan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Coba Anda jelaskan apa kaitan banjir dengan drainase yang terganggu. Ya, dari hasil yang tadi kita nonton yang diputarkan oleh Ibu, yaitu 7 proses terjadinya banjir. Salah satunya adalah kerusakan drainase. Jadi kerusakan drainase juga, jadi banjir disebabkan juga oleh kerusakan drainase. Karena kalau drainase terganggu akan menyebabkan banjir. Ya, saya rasa teman-teman semua sudah memahami hasil diskusi kami ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, diskusi ini saya anggap selesai. Iya, terima kasih kepada Prof. semua. Ya, senyum kiri kanan, senyum, jangan lewat, jangan kedelan, jangan terbang. Setelah ini kita akan kembali ke kelompok masih di tempat duduk masing-masing. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua? Ya, setelah itu kita akan melakukan evaluasi akhir untuk menguji apakah kalian sudah paham belum apa yang disampaikan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan waktunya 5 menit. Tulis nama, lalu mengerjakan. Ada 2 soal di situ. Waktu sudah selesai. Saya kumpulkan. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merangkum materi pembelajaran kita hari ini? Silakan Kak Tina. Dalam pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan di dalam teks eksplanasi tersebut terdapat 5 gagasan umum pada 5 paragraf. Gagasan umum pada paragraf pertama adalah banjir atau fenomena alam. Oke, terima kasih berikan aplaus. Dari yang lain lagi tentang proses pembelajarannya, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataukah membosankan? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apa ya? Silakan Kak Ana. Pembelajaran kita hari ini adalah menyenangkan. Proses pembelajarannya itu berbeda dengan yang lain dan cara mengajarnya itu bisa mengasah kita untuk bisa berpikir lebih luas tentang materi tersebut. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ini adalah kalian akan diminta untuk mempersiapkan lagi satu teks eksplanasi untuk kita melihat strukturnya minggu depan. Ya, pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang struktur dan kebahasan teks eksplanasi apa saja dengan teks yang berbeda. Ya, sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, gua akan meminta karena saling dipimpin dalam doa. Doa menutup. Ya teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Wa tawassaw bil sabr.